aksi di kami 3B. Tuntutannya itulah salah satunya kenaikan upah. Nah, dari KSPSI sendiri gimana? Apakah hari ini juga ikut berdemo atau gimana? Pertama saya pikir kalau mereka berdemo kan seperti yang disampaikan oleh Pak Asyik Musro tadi, bahwa kan gubernur terbuka terhadap semua aspirasi, jadi tidak ada masalah tentang hal tersebut kan. Bahwa ada usulan, ada demo untuk kenaikan upah, itu memang ruang itu terbuka untuk mereka menyampaikan pendapat. Akan apa hasilnya itu nanti tergantung dari negosiasi mereka di sana kan. Kalau kita ada Bang, Nggak turun kita hari ini. kita nggak turun hari ini karena kan kita kan supaya kita nggak turun itu memang sedang menyusun ada strategi lain yang kita lakukan. Tapi tetap menuntut revisi UMK Pak terhadap gubernur. Ya, kita sama dengan mereka, dengan teman-teman ASN yang lain, bahwa kita merasa bahwa upah minimum kabupaten kota itu yang perlu direvisi, tidak sama dengan yang ada sekarang. Berarti proses perjuangan ini masih panjang Pak untuk Banten ini Pak? Ya, saya kira akan seperti itu, kan kita akan suarakan bahwa upah itu dan seterusnya, bahwa kita perlu untuk menyuarakan suara-suara dari kaum buruh itu di kabupaten. Alasan Alasan KSPSI sendiri hari ini tidak ikut dengan serikat buruh yang lain apa Pak? Oh, Ya, mungkin dapat saya jawab ya. Jadi agenda pada hari ini dari kawan-kawan elemen serikat pekerja, serikat buruh, bahkan juga dengan mahasiswa, itu adalah sebagai ide yang sporadis demi untuk urusan yang pada hari ini untuk dapat terlaksana restoratif justice, terlepas ada pada tuntutan utama untuk masalah upah minimum kabupaten kota di Provinsi Banten tahun 2022. Saya sudah mengabarkan kepada kawan-kawan semua, para aktivis serikat pekerja, serikat buruh yang pada hari ini akan melaksanakan aksi, bahwa situasi perkembangan untuk urusan para buruh dengan gubernur itu sudah selesai tadi malam ya, dan bahwa persoalan teman-teman kemudian tetap pada garis perjuangan untuk menuntut upah minimum. Kami juga sudah kabarkan bahwa ada pintu yang akan dibuka oleh Pak Gubernur untuk membicarakan ini secara lebih soft, lebih lunak, dan nanti mungkin kita dalam beberapa waktu ke depan akan audien dengan Pak Gubernur, entah di kantor gubernur, entah mungkin di rumah pribadi atau rumah dinasnya, untuk membicarakan lebih lanjut lagi, lebih komprehensif tentang progres perjuangan upah minimum, seperti itu. Nah, mereka maklum dengan kemudian ketidakhadiran kami pada hari ini di dalam aksi itu, dan mereka pun juga menyampaikan bahwa mereka akan melaksanakan aksi ini dengan baik, dan saya berpesan kepada teman-teman agar kemudian aksi itu dilaksanakan secara kondusif, agar tidak terjadi masalah lain yang baru dan akan menimbulkan hal-hal yang berkonotasi negatif kepada perekonomian Provinsi Banten. Kalau anggota KSPSI di Banten sendiri totalnya ada berapa sih Pak? Kalau jujur, SPSI saya yang di bawah pimpinan Pak Andi Gani, presidennya, dan Pak Sekjennya Pak Haji Hermanto Ahmad, mayoritas komunitasnya itu ada di Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Itu jumlah update terakhir berdasarkan verifikasi ke Dinas Tenaga Kerja itu adalah 750.000 anggota. Gitu. Jadi sehingga dalam persoalan untuk mengerahkan massa bagi kami sebenarnya perkara mudah ya, mau 2.000 mau 3.000. Tetapi sekarang saya sudah melihat bahwa watak Pak Gubernur itu ya sepertinya lebih baik diminta secara baik-baik, dan ke depan itu yang akan kami lakukan. Dengan siapa Pak? Saya Ahmad Supriyadi, sebagai Ketua DPC SPSI Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, dan Sekretaris DPD SPSI Provinsi Banten. Dan kontribusi daripada Bapak Kapolda beserta Dirkrimum, Kabid Humas, dan jajaran dari Polda Banten. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan permasalahan dengan proses hukum di Polda, dengan pencabutan laporan ini tentu permasalahan menjadi sudah tuntas menyeluruh, dan kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi polemik berkepanjangan, dan harapan dari Bapak Gubernur agar Banten kembali kondusif, iklim investasi tetap terjaga, dan dunia usaha berjalan aktivitas normal kembali. Demikian mungkin ini secara resmi kami serahkan surat kesepakatan perdamaian. Berkaitan dengan masalah aksi dari rekan-rekan demo buruh, kita persilakan, Bapak Gubernur persilakan pada rekan-rekan buruh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya berkaitan dengan hal apapun, karena Bapak Gubernur menghormati adanya kebebasan berpendapat.
Namun beliau menghimbau agar pelaksanaan rekan-rekan buruh itu aksi demo tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, tetap menjaga ketertiban umum, ya, kemudian tidak melanggar hukum serta tidak melakukan tindakan anarkis. Pada prinsipnya beliau membuka ruang sebebas-bebasnya untuk kebebasan berpendapat. Baik, cukup. Yang lain mungkin? Ada pesan khusus dari Pak Gubernur untuk para buruh yang Ya, semalam Bapak Gubernur menyampaikan bahwa beliau tidak ada bertujuan untuk mempidanakan daripada masyarakatnya. Karena sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, beliau juga sangat menyayangi seluruh warga masyarakatnya tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini rekan-rekan buruh merupakan warga masyarakat Banten. Beliau juga sangat menyayangi bahwa semalam juga beliau mendoakan kesuksesan kegiatan bagi rekan-rekan buruh. Bahkan semalam di antara 7 orang itu ada yang hendak menikah, beliau juga bersedia untuk menjadi saksi. Artinya beliau juga mendoakan semua ini bagian dari warga masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang ada di Banten agar tetap bersinergi dalam mendukung proses pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan tujuan daripada proses hukum ini semata-mata beliau dalam kapasitas sebagai gubernur kepala daerah, perwakilan dari representasi pemerintah pusat untuk menjaga marwah, wibawa dan kehormatan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Gubernur Banten bahwa sudah ada perdamaian antara kemarin yang diduga oknum buruh, kemudian juga yang dilaporkan oleh Bapak Gubernur Banten. Saat ini laporannya sudah dicabut dan kami akan segera memproses berdasarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2001 tentang penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice. Ya, hal ini sudah diatur di mana dengan penuh pertimbangan memperhatikan berbagai norma, mulai norma keadilan, ya, norma sosial, ya, antara pelapor maupun dengan terlapor. Semoga situasi kembali aman dan kondusif dan Banten dapat kembali menjadi kota yang aman dan kondusif. Demikian, terima kasih. Harus wajib lapor atau sudah? Dengan ada dicabut, kami akan memproses, kami lakukan gelar perkara, ya, kemudian kami proses nanti untuk dihentikan kasusnya, dan kita akan teruskan kepada para keluarga masing-masing tersangka. Kapan kira-kira resmi itu diberhentikan? Kapan kira-kira resmi perkaranya di stop? Ini nanti kita berproses tentunya dalam waktu yang cepat mungkin. Kita akan segera untuk langkah restoratif ini dan kita akan hentikan. Terima kasih. Rekan, ada tambahan dari Kang Asep? Ya. Jadi tambahan saya supaya kemudian tidak terjadi polemik. Jadi dengan pencabutan laporan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirkrimum, permasalahan ini kasus selesai secara tuntas tanpa ada embel-embel wajib lapor dan lain-lain yang terakhir, ya. Sehingga para guru itu rekan-rekan bisa menjalankan aktivitas secara normal kembali, ya, dan hubungan antara guru dengan Pak Gubernur dan Pak Banten bisa pulih kembali. Dan hal lainnya tambahan, kami juga sama Bapak Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya juga kepada Bapak Sigit selaku Kapolri yang telah membuat kebijakan umum dan menerbitkan peraturan Kapolri berkaitan dengan restoratif justice, sehingga memungkinkan para pihak yang berkonflik dalam proses hukum pidana ini bisa diselesaikan melalui penyelesaian perdamaian yang akomodatif dan berkeadilan. Saya pikir itu. teman-teman sekalian, kebetulan sini ada kuasa hukum dari para buruh, sehingga kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan informasi publik saya juga. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain saya sebagai kuasa hukum, saya adalah sekjen KSPSI. Pertama-tama dicopot
Kami bersyukur bahwa tadi malam teman-teman telah bertemu dengan Pak Gubernur di kediaman beliau. Pak Misro juga ada, dan anak-anak kami itu telah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur dengan sangat terbuka dan senang hati menerima kehadiran tersebut, sehingga proses ini sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Gubernur tadi berjalan seperti itu. Dan kami berharap betul bahwa kita berharap hari ini kalau bisa selesai tuntas semuanya itu Pak Dir gitu kan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada Pak Kapolda, kepada Pak Dirun yang telah mencoba mencarikan, katakanlah memberikan motivasi jalan keluar supaya itu tidak berlanjut sampai ke peradilan. Itu saya kira kami sangat bergembira, dan bahwa teman-teman itu nantinya sudah artinya mereka tenang kembali. Bayangkan di antara mereka itu ada punya anak kembar tua, berpikir dia bagaimana saya menghidupin anak ini kalau saya sampai ditahan dan lain sebagainya. Jadi, pada hari ini tadi malam kata-kata mereka sangat bahagia, kata-kata terlepas dari ada tertekan lah mereka selama ini, tapi sekarang ini mereka sudah bisa pulang ke rumah dengan senang hati, tidak ada ikatan apapun juga, dan apalagi pada hari ini kita katakan bahwa kita akan menyelesaikan ini secara tuntas. Saya kira itu cukup salam kepada Pak Gubernur bahwa hari ini kami berada di sini untuk menyelesaikan bersama-sama dengan kuasa hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa Polda Banten mengapresiasi atas langkah dan kebesaran hati yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur Banten, dan saat ini kita sudah menerima secara langsung legalitas formal tentang pencabutan laporan polisi, dan ini bisa menjadi sebuah role model dalam penegakan hukum untuk perkara-perkara lainnya.